Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dengan NIM 18 19 10 20 10 43. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Adaptive Neurophagy Inference System atau yang biasa disingkat dengan ANFIS untuk memenuhi tugas kontrol cerdas kelistrikan kelas B yang diampu oleh Profesor Bambang Sujanarko. Ya, mari kita mulai. ANFIS atau Adaptive Neurophagy Inference System atau biasa disingkat dengan ANFIS adalah suatu sistem kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk mengatur atau memerintah suatu peralatan listrik secara otomatis. Nah, ANFIS sendiri merupakan sebuah sistem yang terdiri dari gabungan dua sistem, yaitu sistem logika fuzzy dan yang biasa disebut dengan fuzzy logic, dan jaringan syaraf tiruan atau yang biasa dikenal dengan Artificial Neural Network (ANN). Dengan demikian, neurophagy memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh sistem inferensi fuzzy dan sistem jaringan syaraf tiruan. Dari kemampuan untuk belajar, maka sistem neurophagy sering disebut dengan ANFIS atau Adaptive Neurophagy Inference System. Nah, di sini terdapat struktur ANFIS. Diketahui terdapat 5 layer yang akan dipelajari, yaitu yang pertama layer 1, layer yang kedua adalah layer 2, layer 3, layer 4, dan layer 5. Di sini setiap layer berfungsi untuk memenuhi fungsinya sendiri-sendiri dan akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang ini adalah lapisan-lapisan layer dari ANFIS sendiri. Yang pertama lapisan 1, lapisan ini berisi proses fusifikasi dari data atau parameter yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, jadi layer pertama berfungsi untuk hanya memfusifikasikan dari input yang sudah dimasukkan. Lanjut yang lapisan kedua. Lapisan ini merupakan lapisan neuron tetap yang berisi proses pengkalian dari data yang dimasukkan yang telah difasifikasi. Nah, jadi kedua data ini akan dikalikan silang, yaitu A1 dikalikan dengan B1, lalu akan diteruskan, dan A2 akan dikalikan dengan B2, lalu akan diteruskan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, lapisan ketiga. Lapisan ini berupa lapisan neuron tetap yang berisi hasil perhitungan rasio dari Wirting stretch terhadap hasil penjumlahan dari Wirting stretch yang didapat dari lapisan kedua. Untuk lapisan keempat, lapisan ini merupakan neuron adaptif yang akan menyesuaikan diri dengan output. Jadi kalau logika lain itu bersifat tetap, di layer 4 ini dia akan mengalami perubahan, entah itu ini ke sini atau ini ke sini, kita tidak tahu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita akan lebih mempelajari tentang kontrol boost converter menggunakan ANFIS. Boost converter sendiri adalah sebuah piranti yang dapat digunakan untuk menaikkan tegangan DC sehingga memperoleh tegangan yang lebih besar dari tegangan masukan. Ini tegangannya maksudnya ya. Namun dalam realitanya tegangan ini memerlukan sebuah kontrol aktif sehingga dapat meminimalisir error dari output sistem. Untuk membuat sebuah boost converter memiliki tegangan yang sesuai, maka dibutuhkan kontrol dalam PWM generatornya. Jadi di boost converter tersebut terdapat kontrol PWM yang akan membuka atau mengatur MOSFET. Jadi di boost converter itu terdapat MOSFET yang harus diatur dengan memberikan tegangan 1 atau 0 atau logika 1 atau 0 sehingga gerbang atau gate-nya akan membuka atau menutup tergantung dari kondisi logika yang diberikan. Nah, kondisi logika yang diberikan itu tergantung dari PWM
generator PWM-nya. Generator PWM-nya sendiri memerlukan sebuah kontrol agar mengirimkan sinyal-sinyal yang bersesuaian untuk yang nantinya akan masuk ke dalam MOSFET. Nah, yang ini tahapan pembuatan boost converter dengan unfish controller. Yang pertama yaitu membuat rangkaian sesuai dengan jurnal. Nah, untuk jurnalnya sendiri nanti akan saya tampilkan. Di sini saya sudah membuat sebuah boost converter. Ini sebenarnya boost converter itu yang terdiri dari voltage source, lalu MOSFET, diode, ini L ya, ini C, dan ini R-nya. Ini R sebagai bebannya. Jadi kita mengetahui tegangan naik atau turunnya itu di sini, begitu. Nah, sedangkan ini apa namanya, nilai inputnya akan masuk di sini, nilai konstan. Jadi ini ke sini nanti akan diatur oleh fuzzy. Jadi ketika kita membutuhkan 50 volt tegangan DC, maka input itu akan masuk ke fuzzy, sehingga fuzzy menyesuaikan MOSFET-nya akan terbuka dan tertutup kapan. Dan ini untuk nilai parameter-parameter yang sesuai dengan jurnal. Nah, tahap ketiga yang harus dilakukan yaitu membuat logika fuzzy sederhana. Sementara untuk menggantikan unfish. Jadi dalam jurnal yang saya gunakan sudah disediakan seperti ini, membership function dan beserta rules yang sudah saya buat. Untuk ini yang tahapan keempat yaitu atur scope agar dapat menyimpan setiap data dalam bentuk array dan jalankan rangkaian. Nah, data yang dihasilkan oleh scope dari hasil logika fuzzy akan digunakan untuk menjadi data dari database dari unfish-nya, begitu. Untuk tahap yang kelima yaitu masukkan hasil dari percobaan dalam unfish edit. Nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang keenam yaitu train unfish dengan ketentuan dan membership yang telah ditentukan. Ini juga akan saya jelaskan nanti. Setelah itu ekspor data ke workspace, masukkan dalam logic fuzzy controller dan jalankan kembali Simulink. Ini gambarnya terbalik ya, seharusnya ini ke sini. Nanti saya akan tunjukkan gambar. Kita menuju ke ini. Jadi yang pertama harus dilakukan yaitu membuka fuzzy logic controller dulu dengan mengetikkan fuzzy. Kita tunggu. Fuzzy controllernya sudah terlihat. Lalu kita buka import data from file dari data yang sudah dibuat, atau ini fuzzy boost converter. Kita klik membership-nya. Nah, ini data yang saya masukkan sesuai dengan ini jurnal yang saya gunakan. Jadi di sini ada dua masukan, yaitu error dan delta error. Sedangkan ada satu keluaran, yaitu ini yang biru. Untuk rules untuk fuzzy-nya ada di sini. Nah, lalu setelah mendapatkan ini, maka kita harus ekspornya terlebih dahulu ke workspace. Kita oke. Lalu setelah kita oke, kita menuju ke sini, kita copy namanya, lalu kita masukkan ke fuzzy logic controller. Nah, ini sudah. Nah, untuk ininya itu
diharapkan menyesuaikan. Jadi waktu discrete, sampling discrete-nya, lalu repeating sequence-nya, dan juga ini waktu lama simulasinya harus disesuaikan. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai, di sini saya menggunakan 0,5 sekon. Di sini saya kurangi. Di sini saya buka. Lalu di sini kita bikin menjadi 0,0001. Kita oke. Lalu di sini juga kita kurangi menjadi 0,00 ya 1/2000 ya, 0,005. Hal tersebut dilakukan agar scope menyimpan data yang seperlunya, tidak banyak dan tidak sedikit. Lalu setelah itu kita jalankan sistemnya. Setelah selesai, kita lihat di sini. Nah, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu membuka data yang sudah dikeluarkan dari sistem. Jadi di sini tadi menghasilkan sebanyak 5001 data yang akan kita masukkan ke unfish edit-nya. Tapi kita tidak memerlukan waktu ini. Jadi yang pertama harus dilakukan, yang selanjutnya harus dilakukan yaitu membuat variabel baru. Ini sudah saya buatkan variabel baru yang bernama input unfish. Kita buka terlebih dahulu. Lalu kita kopikan semua data yang ada di input ini menuju input unfish. Kecuali yang kolom pertama ya. Jadi kita mulai dari sini, kita copy, di sini sudah saya inputkan semua datanya. Jadi di sini ada 5001 data. Nah, sesudah itu kita akan memanggil unfish editornya. Kita ketik unfish edit di sini. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Untuk memasukkan datanya, kita lihat di sini yaitu ada file dan workspace. Kita gunakan yang workspace karena datanya ada di workspace. Lalu kemudian load data, kita ketikkan nama variabelnya yang sudah kita buat yaitu input unfish. Kita oke. Nah, lalu akan muncul ini. Lalu akan muncul data-data yang sudah dikumpulkan tadi. Selanjutnya kita akan train untuk mendapatkan logika atau unfish yang sesuai. Dengan sebelumnya kita harus men-setting dulu jenis dari membership functionnya. Saya menggunakan 3 membership function tiap inputnya dan menggunakan tipenya yaitu Gauss dengan outputnya linear. Kita oke. Setelah itu kita rubah nilai epoch menjadi 100. Epoch ini semakin banyak semakin baik, namun ketika dia terlalu besar dengan data kita yang sedikit, maka epoch ini juga akan menyebabkan error. Tapi kita memiliki 5001 data sehingga tidak kekurangan data. Jadi langkah selanjutnya untuk membuat unfish yaitu train now.
biarkan sistemnya bekerja dan tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah keluar hasil logikanya. Kita tes now dulu. Ini hampir menyerupai itu ya, tadi datanya, tanpa ada data yang di bawah. Untuk strukturnya seperti ini. Setelah itu kita ekspor unfish ini ke workspace lagi. Kita namai saja unfish ya. Kita namai saja unfish, lalu kita close. Setelah itu unfish ini akan kita letakkan ke dalam sini, fuzzy logic controller with ruler viewer. Namun sebelumnya kita akan screenshot terlebih dahulu hasil yang sudah kita dapat ini. Kita print screen, kita taruh di Word dulu. Kita taruh di Word, lalu kita crop. Jadi kita punya bukti sesudah menggunakan unfish dan sebelum menggunakan unfish. Langkah selanjutnya seperti yang saya sudah katakan tadi, menginputkan namanya. Ini yang kita close dulu, lalu kita ubah namanya menjadi unfish seperti yang kita namai tadi. Kita oke, lalu yang selanjutnya kita run dan tunggu sampai selesai. Sudah selesai, kita lihat. Nah, ini kita print screen, kita bandingkan dengan yang tadi. Jadi ini perbandingan. Ini perbandingan, yang atas menggunakan unfish dan yang bawah menggunakan fuzzy logic. Terlihat perbedaannya sangat jauh, dimana error yang diberikan ketika menggunakan logika fuzzy itu lebih besar daripada menggunakan unfish. Ketika menggunakan unfish, error yang terjadi sangat minim, bahkan hampir tidak ada ketika sudah steady state. Steady state unfishnya sendiri terjadi ketika kurang lebih 0,2, 0,18 atau 0,2. Sedangkan fuzzy sendiri belum bisa steady state. Ini mungkin yang fuzzy dikarenakan kapasitor yang digunakan terlalu kecil. Jadi hasil yang digunakan juga ada ripple-ripple-nya. Dan juga di fuzzy sendiri kurang akurat. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.